Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Aurelia dengan NIM G0023 dari kelompok K4. Di sini saya akan membuat video pembelajaran laporan anatomi di blok 1.2 sistem integumen dan muskuloskeletal. Jadi langsung saja di laporan 1, Tok Dalang 65 tahun datang ke rumah sakit A dengan keluhan nyeri di bagian punggung bawah sejak 1 minggu yang lalu. Dokter mengatakan bahwa terdapat gangguan struktur pada tulang belakang Tok Dalang. Soalnya jelaskan struktur anatomi vertebrae meliputi osa, ligamenta, dan artikulasionya. Langsung saja ke kita kolumna vertebralis. Nah, di kolumna vertebralis itu ada yang namanya cervical. Cervical itu ada 7 yang ini, C1 sampai C7 di sini. Terus ada yang namanya torakal. Di sini ada 12 di torakal sini pokoknya. Terus ada lumbalis, dia tuh ada 5. Nah, osakrum juga ada 5. Coccygeus juga ada 3 sampai 5. Lanjut ke vertebra cervical. Vertebra cervical di sini ada yang vertebra cervical 3 sampai 6. Itu dia tuh tipikal karena ciri-cirinya mirip-mirip, yaitu prosesus transversusnya memiliki foramen transversarium yang ini. Terus dia tuh korpusnya itu kecil dan prosesus spinosusnya itu pendek, kecil, dan bifida itu bercabang 2. Lalu foramen vertebralnya itu besar yang membentuk segitiga seperti ini. Lanjut ke vertebra cervical 1, yaitu os atlas yang ini. Dia tuh tidak mempunyai korpus dan mempunyai fovea dentis, yang dimana dia tuh akan berhubungan dengan apex dentis yang ada di os aksis. Os aksis yaitu vertebra cervical 2. Lanjut ke vertebra cervical 7. Vertebra cervical 7. Itu dimana dia memiliki ciri yang sangat paling menonjol karena di prosesus spinosusnya itu sangat panjang. Dan benar sangat panjang. Jadi kalau kalian sentuh di sini, itu ada yang menonjol, itu prosesus spinosus dari vertebra cervical 7. Lanjut ke vertebra torakal. Di vertebra torakal di sini kalian bisa melihat korpusnya seperti jantung ya di sini. Terus ada artikulasio capitis costae di sini, di mana dia tuh menghubungkan caput costae dan juga korpus vertebrae. Lanjut di sini ada artikulasio costotransversaria, di mana dia tuh menghubungkan tuberculum costae dan juga prosesus transversus vertebra thorax. Vertebra thorax. Di sini juga ada fovea costalis superior, fovea costalis prosesus transversal. Nah, lanjut di sini juga ada prosesus mamillaris, prosesus accessorius. Nah, lanjut ke vertebra lumbalis. Di sini tuh dia korpusnya berbentuk seperti ginjal ya. Di sini ginjal dan foramen vertebralnya juga berbentuk seperti segitiga. Nah, di sini dia terdapat lamina arcus vertebrae, periculus arcus vertebrae yang di sini, dan juga ada foramen vertebralnya juga, vertebrale. Terus kita lanjut ke vertebra sacralis atau os sacrum. Di sini ada promontorium yang ini. Nah, di sini juga ada linea. Linea kan itu garis, jadi yang garis-garis ini ada namanya linea transversae. Nah, kemudian yang lubang-lubang ini namanya foramina sacralia anteriora. Jadi kalau yang di depan namanya anteriora, jadi yang di belakang namanya foramina sacralia posteriora yang ini. Kemudian di sini juga ada crista sacralis, ada 3, yaitu ada yang mediana, terus ada yang medialis, dan juga ada yang lateralis. Di sini juga ada fascias auricularis. Kenapa dinamakan auricularis? Karena bentuknya itu menyerupai telinga, Lanjut ke vertebra coccygeus. Dia itu ada vertebra coccygeus 1, vertebra coccygeus 2, dan juga vertebra coccygeus 3 sampai 5. Lanjut ke discus intervertebralis, yaitu ada nucleus pulposus yang bagian intinya, ada juga annulus fibrosus yang di bagian luarnya. Nah, di sini juga ada artikulasio ancovertebralis, yaitu ini ada di sini. Lanjut ada artikulasio zygapophysialis, itu antara prosesus articularis superior dan juga inferior.
Nah, lanjut ke articulatio atlanto-occipital, yang dimana dia tuh gabungan dari atlas dan juga occipital, yaitu ada di sini. Juga ada articulatio atlanto-axiale. Dia gabungan dari atlas dan juga aksial. Nah, dia tuh letaknya di lateral, jadi namanya articulatio atlanto-axialis lateralis gitu. Lanjut ke ligamentanya. Ligamentanya itu ada yang namanya anterior longitudinal ligaments. Dia itu berfungsi sebagai mencegah hiperekstensi dari kolumna vertebra dan menjaga kestabilannya, yang ini. Kemudian ada yang posteriornya, ini dia itu berfungsi untuk mencegah hemianukleus pulposus ke arah posterior. Nah, di sini juga ada yang namanya supraspinatus ligament. Dia ini yang supra, jadi di atas spinatus itu yang ini. Jadi di atas spinatus. Jadi dia tuh menghubungkan dari vertebra cervical 7 sampai os sacrum. Nah, di atas dari supraspinatus ligament ada yang namanya nuchae ligaments. Itu tebal ya, ini. Terus di sini juga ada intraspinatus ligament. Dia tuh yang menghubungkan semua spinatus yang berdekatan, ya, gitu. Yang berdekatan. Di sini juga ada yang namanya ligamenta flavia, ya. Jadi lanjut ke skenario kedua, yaitu seorang anak bernama Dudung 9 tahun datang ke IGD setelah jatuh dari pohon mangga. Ia terjatuh dengan posisi miring ke kiri. Saat ini Dudung mengalami kelemahan gerak dan kehilangan sensasi di sepanjang lengan kirinya. Dokter mencurigai adanya cedera pada plexus brachialis kirinya. Oke, soalnya itu jelaskan rangkaian dan susunan dari plexus brachialis. Jadi plexus brachialis ini memanjang dari C5 hingga C8, cervical 8 dengan serta torakal 1. Nah, nanti cervical 5 dan 6 ini akan bergabung membentuk batang yang superior. Sementara yang cervical 7 ini akan berlanjut saja membentuk batang yang medial ini. Kemudian yang cervical 8 dan torakal 1 ini akan membentuk batang yang inferior. Terus nanti ketiga ini akan membentuk 3 divisi anterior dan juga 3 divisi posterior, yang dimana fungsinya itu berbeda-beda. Yang anterior ini akan mempersarafi ekstremitas atas bagian anterior. Yang kalau yang posterior ini akan mempersarafi ekstremitas atas bagian posterior. Nah, nanti yang ini anterior, divisi anterior yang atas ini, yang 2 ini akan bergabung membentuk korda lateral. Kemudian yang 3 posterior ini akan bergabung membentuk korda posterior. Dan yang ini anterior yang bawah ini akan berlanjut membentuk korda medial. Nah, nanti korda lateral ini akan terbagi menjadi nervus musculocutaneus dan juga akar dari nervus medianus. Nah, kalau yang posterior ini akan terbagi menjadi nervus axillaris dan juga nervus radialis. Dan yang medial ini akan membentuk nervus ulnaris dan juga akar dari nervus medianus. Nah, nanti akar dari lateral ini, medial ini akan membentuk nervus medianus. Nah, nih. Jadi ini kan tadi yang terbentuk menjadi nervus axillari kan yang ini. Nah, kalau musculocutaneus ini akan mempersarafi bagian anterior lengan atas. Kalau yang nervus medianus ini akan mempersarafi anterior lengan bawah. Terus kalau yang nervus radialis ini akan mempersarafi itu bagian posterior ekstremitas atas. Kalau yang nervus ulnaris ini akan mempersarafi otot dari tangan ini, muscle of hand. Jadi kita lanjut ke skenario 3, yaitu Minho 33 tahun merupakan seorang atlet lari cepat. Suatu hari ketika sedang berlatih, Minho tiba-tiba mengeluh nyeri hebat di tungkai kanan atasnya. Berdasarkan kasus tersebut, jelaskan anatomi regiofemoralis meliputi ossa, musculi, dan inervasi. Nah,
Pertama kita ke os femur dulu. Nah, ini os femur. Bagian yang paling menonjol di os femur yaitu tidak lain dan tidak bukan kaputnya, kaput femoris. Nah, ini akan bersendi dengan acetabulum yang ada di os coccyx. Dan juga cara membedakan destra dan sinistranya itu, lihat saja kaput femorisnya, karena kaput femoris itu akan selalu menghadap ke medial. Dan di sini juga ada trochanter mayor. Itu tonjolan besar yang akan dilapisi oleh otot gluteus kalau nggak salah. Terus di sini ada yang namanya column femoris. Column kan itu leher, jadi dia tuh menghubungkan caput femoris dan juga corpus femoris. Jadi kepala dan badan. Terus di sini ada yang namanya fovea capitis femoris. Ini akan dilekati oleh ligamen capitis femoris. Ya, nah foveanya diganti ligamen gitu. Udah, itu aja. Nah, terus cara membedakan dia itu posterior atau anterior. Jadi lihat yang permukaan kasar-kasar ini. Jadi kalau permukaannya kasar berarti dia itu posterior. Nah, di sini ada yang namanya tuberositas lutea, ada linea aspera. Ini linea kan itu garis ya, jadi ini garisnya. Terus pindah ke bagian bawah, ada yang namanya epicondylus lateralis dan juga medialis. Ini dia itu tonjolan halus yang akan bersendi dengan tibia di lutut. Nah, di tengah-tengahnya ada namanya fossa intercondylaris. Fossa kan itu tikungan, inter itu di antara, condylaris condylus, berarti tikungan di antara condylus. Ini juga ada linea intercondylaris, berarti garis di antara condylus. Nah, udah, lanjut ke itu musculus dan inervasinya. Pertama di femoralis anterior. Jadi ini ada musculus iliacus ini. Terus itu diinervasi oleh nervus femoralis dan juga ada musculus psoas major et minor. Ini yang diinervasi oleh plexus lumbalis. Nah, keduanya ini sering digabungkan dengan digabung menjadi musculus iliopsoas. Ya. Terus ada musculus quadriceps femoris. Nah, ini diinervasi oleh nervus femoralis semua. Nah, ini musculus rectus femoris ini. Terus ada musculus vastus medialis, berarti yang di medial. Terus kalau ada medial berarti ada lateral. Nah, ini musculus vastus lateralis. Terus ada juga musculus vastus intermedius, berarti di antara medialnya itu. Terus ada juga musculus sartorius. Ini musculus sartorius itu otot terpanjang di tubuh manusia. Itu diinervasi oleh nervus femoralis juga. Juga ada yang namanya musculus tensor fascia latae. Ini diinervasi oleh nervus gluteus superior. Nah, terus di sini ada yang diinervasi oleh nervus obturatorius, ada musculus gracilis, musculus longus adductor yang ini, terus musculus adductor brevis, dan juga musculus adductor magnus ini. Terus yang diinervasi oleh terus ada juga musculus adductor magnus yang ini diinervasi oleh nervus obturatorius dan juga nervus ischiadicus. Terus ada juga musculus obturator externus. Dia diinervasi oleh nervus obturatorius. Ya. Terus ada juga musculus pectineus yang akan diinervasi oleh nervus femoralis. Nah,
Udah. Segitu saja laporan anatomi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.